Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bolo, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami peserta magang dari Kementerian Agama Kota Malang yang beranggotakan 1. Arifah Putri Nadila, Muhammad Rifaur Rahman, Anastari Septidia Palubi, Firda Aulia Putri Anissa, Fatur Rahmat, Nadia Salsabila Turrohma, Muhammad Solahuddin Natif. Video ini kami persembahkan kepada dosen hebat pengampu mata kuliah. Yang pertama, 1. Korespondensi Kearsipan, Ibu Fantika Febri Puspitasari. Yang kedua, Teknologi Perkantoran, Bapak Angga Teguh Prasetyo. Dan yang terakhir, Simulasi dan Komunikasi Digital, Bapak Prayudi Lestantio. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester Pasca Makam MBKM MPI UIN Malang tahun ajaran 2022-2023. Kegiatan pemerintahan saat ini telah memasuki dunia digitalisasi dan teknologi, sehingga akan memudahkan pekerjaan dan memastikan keefisiennya. Peristiwa ini telah diwujudkan dengan adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau biasa disingkat dengan SPBE. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. SPBE sudah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, di mana SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dari sini dapat dilihat kesadaran pemerintah akan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE di setiap instansi pemerintahan. Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE secara sendiri-sendiri sesuai dengan kapasitasnya dan mencapai tingkat kemajuan SPBE yang sangat bervariasi secara nasional, salah satunya yaitu Kementerian Agama Kota Malang. Dalam rangka pencapaian SPBE, Kementerian Agama RI atau Pusat menciptakan banyak aplikasi dan website yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Pengembangan aplikasi dan website-website yang digunakan termasuk dalam perkembangan simulasi dan komunikasi digital, di mana simulasi dan komunikasi digital merupakan sebuah metode penggunaan teknologi informasi dan komunikasi melalui website dan aplikasi yang mengefektifkan dan mengefisienkan seluruh pekerjaan yang ada. Beberapa di antaranya yaitu 1. Portal BOS Kemenak RI, yaitu aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan dana BOS madrasah. Aplikasi ini mulai dioperasikan untuk seluruh madrasah di Indonesia pada tahun 2020. Persyaratan-persyaratan pencairan dana BOS yang mulanya dikumpulkan secara manual berbentuk hard file, sekarang hanya tinggal diupload melalui portal BOS. Bahkan, dengan adanya portal BOS Kemenak RI, memudahkan proses pengecekan kesesuaian persyaratan yang dikirim oleh madrasah. Nah, di sini peserta magang bertugas sebagai verifikator persyaratan yang telah dikirimkan menggunakan akun seksi pendidikan madrasah Kemenak Kota Malang. 2. EMIS merupakan suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama RI. Data seluruh lembaga di bawah naungan Kementerian Agama berada pada sistem ini, sehingga EMIS juga disebut dengan pangkalan data utama. Di sini, peserta magang mendapat kesempatan untuk merekap data madrasah melalui website ini, baik dari segi pendidikan madrasah, pendidikan agama Islam, maupun pendidikan diniyah dan pondok pesantren. 3. Haji Pintar merupakan aplikasi yang diciptakan oleh Ditjen PHU Kemenak RI yang sangat praktis digunakan oleh calon jamaah haji. Di dalamnya terdapat layanan pendaftaran haji, pembinaan haji, umroh dan haji khusus, pengecekan pemberangkatan haji, dan lainnya. Di sini, peserta magang ikut andil dalam pelaksanaan pendaftaran haji menggunakan aplikasi ini dan pengecekan porsi pemberangkatan haji. Seluruhnya bisa dilakukan dalam jarak jauh tanpa harus datang ke Kemenak Kota Malang. 4. Dan masih banyak lagi aplikasi serta website yang lain, seperti pada seksi Bimas Islam,
terdapat website SIMAS atau Sistem Informasi Masjid. Bidang perencanaan terdapat website Emonef Bappenas. Bidang kepegawaian terdapat aplikasi Simpek atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, dan lainnya. Selanjutnya, dalam menunjang seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh staf Kementerian Agama Kota Malang, tentunya ada teknologi atau alat dalam perkantoran. Teknologi perkantoran merupakan seluruh prasarana teknologi yang menunjang profesionalitas kerja di dalam sebuah kantor. Dalam hal ini, banyak sekali prasarana yang ada di kantor Kementerian Agama Kota Malang yang tentunya sudah tersedia di setiap seksi atau bidang. Di antaranya yaitu 1. Teknologi surat elektronik berupa email masing-masing seksi. Di sini, seluruh persuratan yang vital per seksi bisa disimpan. Peserta magang seringkali diminta untuk mengirimkan surat ke beberapa instansi lain melalui email di seksinya masing-masing. 2. Aplikasi pengolah kata. Penggunaan dokumen ketik dan cetak dengan memanfaatkan Microsoft Office. Peserta magang seringkali diminta untuk membuat laporan kegiatan, revisi surat, hitung-menghitung, membuat PPT dengan menggunakan Microsoft Office. 3. Mesin cetak atau printer. Untuk mencetak dokumen-dokumen yang diperlukan. Peserta magang sering diminta untuk mencetakkan dokumen menggunakan printer. 4. Komputer. Salah satu mesin yang harus ada ketika menerapkan SPBE. Tanpa adanya komputer, seluruh pekerjaan berbasis elektronik tidak bisa berjalan. Di sini, peserta magang bisa menggunakan komputer di ruang seksi sesuai dengan kebutuhan. 5. Scanner. Merupakan mesin modern untuk memindai dokumen kertas yang nantinya dijadikan dokumen elektronik. 6. Pemanfaatan video conference seperti halnya Zoom, Google Meet, Live YouTube, dan lainnya. Di sini, peserta magang membantu menyiapkan siaran tersebut. Nah, langsung saja ya, pengarsipan di Kemenak Kota Malang sendiri sudah menggunakan aplikasi digital sejak tahun 2019. Dan sebelum tahun itu, pengarsipan di Kemenak Kota Malang masih dilakukan dengan cara manual. Setelah memakai aplikasi online ini, surat di disposisi atau surat itu akan ditujukan di seksi yang bersangkutan atau yang ditujukan. Jadi, nantinya secara otomatis yang menyimpan surat berbentuk fisiknya itu ada di seksi masing-masing. Tapi, kembali lagi tergantung pada alokasi suratnya juga. Surat tersebut belum diarsip karena arsip itu pada dasarnya sebuah berkas. Nah, kalau sudah jadi berkas, nantinya surat didisposisi ke seksi. Misalnya, seperti surat untuk rohaniawan. Itu kan berarti seksi atau perwakilan dari seksi tersebut ditugaskan untuk dinas luar. Nah, kegiatan itu otomatis minta surat tugas yang nantinya surat tugas itu satu rangkaian dengan laporan. Jadi, setelah selesai dinas luar akan menjadi satu bentuk berkas yang terdiri dari surat masuk, surat tugas, laporan perjalanan dinas. Nah, semua itu baru yang dinamakan arsip. Jadi, yang menyimpan arsip itu kembali ke seksinya masing-masing. Kalaupun kegiatannya ada di seksi Bimas Islam atau PAIS, berarti arsipnya ada di kedua seksi tersebut. Nah, kalau sesuai teori, yang berhak mengakses arsip itu hanya orang-orang tertentu. Tapi, kalau kenyataannya di lapangan, itu enggak. Rata-rata, di semua instansi juga hampir sama. Tapi, kalau sesuai aturannya, kayak arsip aktif itu tetap unit pengelolaan yang mengakses. Karena, itu bukan di central file-nya. Jadi, kalau di unit pengelolaan itu, mereka boleh mengakses arsip mereka sendiri. Karena kan mereka penciptanya. Nah, kalau sudah inaktif, kalau sesuai aturan, inaktif harusnya ruangannya dibedakan. Kalau ruangannya dibedakan, yang berhak mengakses, ya pengelola yang di ruang arsip inaktif tersebut. Akan tetapi, di Kemenak Kota Malang sendiri, sayangnya masih belum ada. Karena belum punya ruang arsip inaktif. Jadi, ya arsip inaktifnya masih ada di seksi masing-masing. Jadi, ya mereka sendiri yang mengakses arsipnya. Nah, mengenai pemusnahan arsip, di Kemenak Kota Malang sendiri masih belum pernah melakukannya. Padahal, seharusnya arsip tersebut dibakar ataupun dicacah arsipnya. Akan tetapi, arsip yang bertahan atau masih utuh sampai sekarang adalah arsip kepegawaian dan keuangan. Itu tadi video yang kita buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Pasca Magang MBKM MPI UIN Malang
tahun ajaran 2022-2023. Jika ada salah kata, kita memohon maaf. Eits, tunggu dulu Bolo. Ada pantun nih dari kita sebelum video ini berakhir. Dengerin ya. Tak mau miskin dan tak ingin kaya. Hidup sederhana jadi kebiasaan. Demikian penjelasan dari kita. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.